Celepuk ngekek, celepuk itu kan burung hantu. Burung hantu ngekek itu dia bersuara ngekek. Pasti burung hantu tidak pernah tertawa ya. Kecuali ayam ketawa. Nah, biasanya burung hantu seperti ini adalah gegayanan. Gegayanan adalah orang yang memang punya kekuatan ilmu hitam ya. Kalau dibalik kan ngeliak ya, ya ngeliak. Om Swastiastu, Semeton KJR7 dimanapun Anda berada. Kembali bersama Beli Kejur dalam obrolan Bali Niskala. Kita masih bersama Beli Yudi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Beli Kejur. Masih terus semangat nih. Semangat terus. Karena semakin banyak juga yang komen-komen di channel KJR7 dan ada yang minta topik nih bro. Yeah. Dan salah satunya ada yang masih dalam hubungannya dengan makhluk halus nih. Celepuk ngekek. Ngekek. Celepuk ngekek. Apa itu sebenarnya celepuk ngekek? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Bro, celepuk ngekek, kita terus terang tumben nih kita mendengarkan. Apa sebenarnya celepuk ngekek nih Kak? Celepuk ngekek, nah dalam zaman-zaman dulu sampai berapa tahun terakhir ini ada teman, ada yang masih ada juga yang pernah melihat kemudian mendengar juga ya. Celepuk ngekek, celepuk itu kan burung hantu ya. Burung hantu ngekek itu dia bersuara ngekek. Ya, biasanya burung hantu kan suaranya puk. Puk. Kalau sekarang kalau ceplok ngekek kan puk hek seperti tertawa, ada tertawa. Ada sambungannya. Iya, tertawa terpingkal-pingkal. Nah, kan pasti burung hantu tidak pernah tertawa ya. Kecuali ayam ketawa. Ya. Nah, biasanya burung hantu seperti ini adalah gegayanan. Gegayanan adalah orang yang memang punya kekuatan ilmu hitam ya. Yang bilang ilmu hitam kalau dibalik kan ngeliak ya. Ya, ngeliak. Cuma celepuk ngekek ini biasanya tidak menyakiti, tidak. Cuma dia sebagai relate ya, sebagai refreshing bagi orang yang menekuni penglihakan ini. Kesenangannya ya, dia. Kesenangan gitu. Refreshing. Misalnya ketika pada tempat-tempat tertentu, pada hari tertentu, biasanya saat tengah malam, entah sarumo, ya sarumo petang gitu ya. Kemudian pas saat ada orang meninggal, kemudian pada tempat-tempat yang memang ada keramaian, di sana biasanya celepuk ngekek, biasanya muncul celepuk ngekek. Celepuk ngekek itu celepuk ngekek ini tidak pernah dia bersuara di tempat tinggi, ataupun di atas genteng atau di atas pohon, tidak pernah. Biasanya celepuk ngekek ini paling banter di atas tembok ataupun di bawah. Di bawah tembok? Ya, di tanah. Tingginya? Di tembok. Yang hinggap di tembok tingginya tidak tinggi-tinggi sekali ya. Yang paling kalau tembok-tembok sekarang kan tinggi ya, kalau yang dulu kan temboknya paling 1,5 meter ya. Hinggap di sana, kemudian paling banyak adalah di atas tanah. Ya, biasanya dia berjalan di atas tanah, dilihat oleh orang, puk hek dia suara ngekek ya, bukan ngakak ya. Niki sebenarnya makhluk halus ataukah orang yang ngelekas sih? Celepuk ngekek ini adalah perpaduan antara makhluk halus dan orang lekas. Perpaduannya makhluk halus ini sama orang lekas, orang bisa ngeliat ini adalah sebenarnya gentawang. Gentawang ini adalah bentuk ataupun dari perwujudan gaib yang memang gumrak gwintit yang memang ada di ataupun terbang ya, yang ada di atas ya. Atas dia tidak ada di tanah, ataupun bentuk-bentuknya tidak ada di yang hinggap di tanah, biasanya yang ada di atas ataupun yang terbang itu disebut dengan gentawang. Sehingga orang yang mempelajari penglihakan ini ya, modelnya karena refreshing, dan sehingga bentuk dari tubuh makhluk gaib inilah celepuk ngekek ini dipinjam untuk cuma senang-senang saja, yang entah dia nanti ke Balai Banjar ataupun dia ke tempat orang meninggal, dia dengan kenahnya saja ke tempat tersebut dan kemudian menciptakan ilusi di sana. Itu adalah celepuk ilusi aja. Artinya kalau kita lihat bentuknya itu, kalau orang yang melihat bentuk
burung nyata, kelepuk burung biasa. Nyata. Cuma dia hinggap di tanah, lebih banyak dia hinggap di tanah, di bawah ya, di lantai. Biasanya burung celepuk kan jarang di lantai, pasti di atas ya. Itu perbedaannya antara burung hantu yang memang benar-benar burung hantu dengan burung hantu buatan. Ya. Nah itulah, dan kemudian suara ngekeknya itu, suara tertawa itulah yang juga menjadi ciri khas dari penglekasan ini. Kalau tadi kan tidak mengganggu, dia tidak mengganggu. Terus kemunculannya ini kok cuma untuk senang-senang aja? Iya, cuma senang-senang saya, cuma biasanya yang terganggu itu orang yang melihatnya. Pasti takut. Karena ketakutan. Iya, karena ketakutan itu yang menjadi faktor pengganggu, karena ketakutan, karena apalagi kan walaupun kita sering melihat burung hantu beneran di pasar burung, banyak burung hantu juga, tapi ketika itu muncul, ada penampakan itu muncul, pasti rasa takutnya seketika ada aura. Iya, karena ngep itu ya, karena hawa energi kita ketarik oleh energi dia, karena dia memasang sengker sebelumnya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588. Kalau kita melihat itu, apa yang harus kita lari atau atau gimana nih sebaiknya? Sebenarnya burung celepuk ngekek itu, dia penampakan tidak lama ya. Puk he paling tidak lagi sekian detiknya sudah hilang. Ya sebenarnya tidak perlu lari. Tidak perlu, cuma takut memang pasti biasanya coba dia tidak perlu lari ya. Pasti akan hilang sendiri. Hilang sendirinya. Ya, cuma dalam hitungan beberapa menit aja. Berapa detik aja. Berapa detik. Singkat nih. Dan itu pasti tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Mengganggu. Ya, tidak mengeluarkan wisio. Wisio itu mengeluarkan energi jelek ataupun energi jahat, dan kemudian dia tidak mengganggu. Dia tidak bisa mengganggu. Ya. Ada nggak, kalau biasanya kan kalau ada orang yang akan ngelekas, dia pasang sengker sekian meter, ini pasang juga? Dia pasang juga, sehingga itu yang membuat ketakutan pada orang yang melihatnya. Ya, dan pastinya celepuk ngekek ini dia pasti orang paling tidak ya sekitar 500 ataupun 1 kilo paling maksimal. Orang sekitar sana itu bisa melakukan penglekasan seperti itu ketika muncul. Ya. Artinya kalau kita lewat, ciri-ciri akan ada celepuk ngekek itu ada? Tidak ada sama sekali. Karena celepuk ngekek ini dia tiba-tiba jeblek gitu ya. Kemudian hilang juga tiba-tiba. Ya. Seperti itu. Jadi Nike bagian dari ilmu penglihatan yang dipadukan dengan makhluk gaib. Makhluk gaib Nike sifatnya juga tidak mengganggu. Ya, bahkan kan kita pernah ulas sebelumnya kan ada bererong itu muncul macam-macam ya, macam-macam, entah dia burung, dan ini juga yang bisa saja celepuk ini, yang celepuk makhluk gaib ini, gentawang ini bisa saja dia menjadi bererong juga. Gitu. Bererong juga. Ya. Kalau diarahkan ke sana, mencuri uangnya jadi bererong. Tapi kalau diarahkan, kalau tadi ditumpangi untuk hiburan. Ya, hiburan. Jadi celepuk ngekek. Iya. Kenapa orang itu ngelihat pingin jadi celepuk itu kan, dia ada sensasi-sensasi tertentu yang memang dirasakan ya. Nah, ketika dia ngelekas nih, modelnya meminjam tubuh celepuk, terus kemudian dengan disatukan dengan pikirannya, kemudian dia merasakan melayang kemana-mana, sehingga dia mencium bau-bau seperti celepuk gitu ya. Celepuk kan bisa mencium bau-bau tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang ada orang ramai begitu, sensasi-sensasi yang dirasakan oleh yang lekas. Oh, itu dia merasakan kesenangan. Oh, ini lewat tempatnya angker, tempatnya bagus gitu ya. Berarti sama dengan kita kalau mau
tour itu kan. Iya. Kan cari-cari tempat-tempat yang indah, kalau dia lain tempat-tempat yang nuansa magisnya kan gitu. Iya. Sama aja kan di Bali sudah duluan daripada luar negeri. Di luar negeri kan baru-baru muncul ya, menjadi speeder. Jadi duluan nih ilmunya nih kok bisa tur gitu. Baik bro, seperti itu sebenarnya KJR7 seperti itu cerita tentang celepuk ngekek. Ya mungkin kalau dari dijelaskan tadi bahwa makhluk ini tidak mengganggu, tapi cukup menakutkan karena kalau kita melihatnya. Iya. Tapi tidak perlu lari karena beberapa detik akan hilang kan gitu. Iya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan tadi tentang celepuk ngekek ada manfaatnya. Siapa tahu nanti ada yang ketemu hal seperti ini di jalan, jangan lari kan. Kalau lari malah bisa ulung, bukan karena ketakutan ya, karena ketakutan bisa jatuh ke jurang atau mungkin tabrak motor kan. Gitu. Oke. Ya, sementara KJR7 karena waktu kita sudah habis. Sampai di sini dulu cerita kita sama Beli Yudi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal yang lain. Nanti kita akan membahas tentang kerauhan nih bro. Karena banyak sekali yang minta tentang kerauhan, kepangluh, apalagi kerangsukan yang seperti itu. Misalkan nanti kita bahas. Bisa. Kita berjanji nanti akan membahas tentang kerauhan seperti yang diminta oleh Semeton KJR7 lewat komen-komennya. Oke, nanti bisa komen yang banyak untuk minta topik seputaran dunia-dunia mistis. Sarang teman kita yang Beli Yudi niki kita akan bahas secara tuntas nanti. Karena waktu kita habis, kita akhiri sampai di sini. Om Santi 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 Om.